Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bagaimana semuanya sehat? Nah, semoga semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Nah, pada kegiatan kemarin kita sudah belajar tentang protista mirip hewan. Jadi, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang protista mirip tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada sebuah gambar, ada dua buah gambar. Yang pertama ini adalah gambar agar-agar, yang kedua itu adalah gambar sushi. Nah, apa sih kaitan kedua gambar ini dalam pembelajaran kali ini? Nah, kaitannya adalah agar-agar dan sushi itu mempunyai bahan baku yang terbuat dari alga. Nah, sushi itu kan memakan rumput laut. Nah, rumput lautnya itu termasuk dari alga. Nah, sedangkan pada agar-agar juga dia mempunyai bahan baku yang yang berasal dari alga. Nah, alga ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya ini ada kompetensi dasarnya, KD-nya itu 3.6, mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkannya dengan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini itu yang pertama, peserta didik itu mampu mendeskripsikan tentang ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Terus peserta didik itu mampu membedakan macam-macam protista mirip tumbuhan, dan peserta didik itu diharapkan mampu untuk mengelompokkan jenis-jenis protista mirip tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini kita ada sebuah peta konsep. Nah, peta konsep ini kemarin sudah kita jelaskan ya, sudah kita jabarkan. Nah, kita hari ini akan fokus ke yang protista mirip tumbuhan, di mana kita akan mempelajari beberapa jenis protista mirip tumbuhan, di antaranya ada Equilinophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Nah, kita akan mempelajari tentang protista mirip tumbuhan. Nah, yang pertama kita pelajari adalah ciri-cirinya, klasifikasinya, reproduksinya, dan kelompok-kelompok dari protista mirip tumbuhan. Nah, untuk ciri-ciri protista mirip tumbuhan, yang pertama itu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki klorofil yang terdapat di pirenoid yang berfungsi untuk membentuk amilem. Terus uniseluler dan multiseluler. Terus protista mirip tumbuhan yang uniseluler biasa disebut dengan fitoplankton, sedangkan multiselulernya itu sering disebut dengan alga. Nah, reproduksinya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang seksual dan ada yang aseksual. Nah, reproduksi aseksualnya itu dengan cara fragmentasi, pembelahan sel, dan pembentukan zoosporozoa dan zigospora. Sedangkan reproduksi seksualnya itu pembentukan gamet antara jantan dan betina. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi alga. Nah, alga itu berdasarkan tempat hidupnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu neuston dan yang kedua itu bentos. Neuston itu alga yang hidupnya melayang-layang di permukaan air, sedangkan bentos itu alga yang hidup di dasar perairan atau di dalam perairan. Nah, bentos ini atau alga yang hidup di dalam perairan ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada epilitik, yang kedua ada epipalik, yang ketiga ada epipitik, dan yang ketiga ada epizotik. Nah, kalau epilitik itu hidupnya itu di atas batu, sedangkan epipalik itu melekat pada pasir atau lumpur, epipitik itu melekat pada tanaman, sedangkan epizotik itu melekat pada hewan. Nah, itu merupakan pembeda dari buntos yang ada 4. Nah, selanjutnya yaitu pembagian alga berdasarkan habitatnya itu ada 4. Yang pertama ada alga subaerial, yang kedua itu ada alga interdial, yang ketiga ada alga sublitoral, dan ada alga edaphic. Alga subaerial itu hidupnya itu di daerah permukaan, sedangkan interdial itu alga yang secara periodik muncul akibat pasang surut air. Terus ada alga sublitoral itu yang hidup di bawah permukaan air, dan alga edaphic itu yang hidup di bawah tanah.
Nah, alga itu reproduksinya tuh ada dua. Yang pertama reproduksi aseksual dan yang kedua itu reproduksi seksual. Reproduksi aseksualnya itu bisa dengan pembelahan terus. Kalau reproduksi seksualnya itu bertemunya kelamin jantan dan kelamin betina itu. Jadi reproduksi alga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reproduksi seksual aseksual dan yang kedua itu reproduksi seksual. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kelompok-kelompok alga. Ada alga coklat, alga merah, alga keemasan, diatom, dan alga hijau. Nah, kalau misalnya kita jabarkan satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama dan terlalu bertele-tele. Maka di sini saya meringkas untuk anak-anak semuanya. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri, ada contohnya, ada pigmennya, ada habitatnya, ada bentuk talus, reproduksinya, serta dinding sel dan peranannya itu apa. Nah, yang pertama itu alga coklat atau Phaeophyta. Itu ada contohnya Tubrania, Fucus, Sargassum. Terus ada alga merah atau Rhodophyta. Terus ada alga keemasan dan alga hijau dan ada diatom. Nah, semuanya itu udah ada di sini. Nah, materi yang kita pelajari ini sebenarnya itu sudah terangkum dalam tabel perbedaan ini, akan tetapi ada beberapa yang secara umum itu belum ada di tabel ini. Maka diharapkan tabel ini itu dapat membantu kalian untuk belajar tentang protista mirip hewan dengan mudah dan mudah dipahami. Nah, sekian materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah, atau bisa langsung menghubungi via chat pribadi ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.